Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Pada video kali ini, saya mau menceritakan cerita yang sudah pernah viral KKN di Desa Penari. Kisah ini ditulis oleh Simple Man dan konon cerita ini berdasarkan kisah nyata. Pada cerita ini saya akan menceritakan menurut versinya si Widya. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri, Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya, ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku wes oleh nggone KKN. Aku sudah dapat tempat untuk KKN, kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Nang endi? Di mana? Di kota B, di sebuah desa di kabupaten. Banyak proker untuk dikerjakan, tempatnya cocok untuk KKN kita. Saat itu juga, Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok. Minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda. Itu pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang, kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia ini menyampaikan kelengkapan anggota 6 kelompok yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Siapa yang sudah gabung, Nur? Temanku, Kating, 2 angkatan di atas kita, satunya lagi temannya. Lega sudah batin Widya ini ya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya, terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tuanya Widya ini bertanya, kemana proyek KKN mereka? Nah, ketika Widya ini menjawab, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya itu. Apa nggak ada tempat lain, nak? Kenapa harus di kota B? Wajah ibunya ini menegang. Di sana tempatnya hutan semua, nggak bagus ditinggali oleh manusia. Namun, setelah Widya ini menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya ini melunak. Perasaan ibu nggak enak, apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggan melakukannya, maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat. Sampai menjelang siang, 2 orang ini muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan juga Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Naik apa kita nanti? Kata Wahyu. F, Mas, jawab Nur. Sampai desanya nanti naik mobil F, Dik. Tidak, Mas,
nanti berhenti di jalur hutan D. Nanti ada yang jemput, sahut Nur ini. Nah, mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu, "Yu, apa desanya nggak bisa dimasuki mobil?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Nggak bisa, tapi dekat kok dari jalan besar. 45 menit kemungkinan." Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai dengan apa yang dijelaskan Nur, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata ini terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun, lengkap sudah penderitaannya. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki parubaya dengan motor butut. "Cuk, sepedahan toh," kata Wahyu spontan. Saat itu ada yang aneh, entah disengaja atau tidak. Ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak nggak suka dan sinis tajam melihat si Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri. Mereka tempuh dengan suara motor yang sepertinya sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya ini berpikir sudah hampir 1 jam lebih. Tapi motor masih berjalan lebih jauh masuk ke dalam hutan. Setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh sekali. Apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Ini rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan waktu 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh, sayup-sayup terdengar sebuah suara. Suara ini familiar, dengan tabuhan gendang dan gong. Diikuti suara kenong, kompiang, berbaur menjadi alunan suara gamelan. Nah, apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup, suara itu perlahan menghilang. Terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa W, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. "Permisi," kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. "Sini woi," teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria. Wajahnya ini tenang, dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. "Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku." "Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota S yang rencananya mau KKN di kampung Anda." Pak Prabu kemudian memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya ini bertanya kenapa desanya harus sampai sepelosok ini. Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, "Pelosok bagaimana maksudnya, Mbak? Bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit. Tatapan bingung Widya. Disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaannya kok membingungkan. "Mbaknya mungkin capek, jadi mari saya antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal." Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. "Maksudnya gimana sih, Wid? Kok kamu tanya seperti itu? Buat saya sungkan saja kamu." Nah, dari situ Widya ini menyadari ada yang salah.
Jadi, menurut si Widya ini, perjalanan dari jalan besar menuju ke desa ini seperti 1 hari saja. Nah, tetapi menurut teman-temannya ini hanya setengah jam. Lanjut, tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya sering kali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Masih beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang atau ranjang tidur ya, beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun bertanya, maksud ucapannya kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan yang dirasakan oleh Widya itu, ini perjalanannya lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur ini lebih memilih untuk diam. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi ada suara orang memainkan gamelan. Yo, palingan ada warga yang mengadakan hajatan. Apalagi kalau enggak itu. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri. Sembari berbicara lirih, Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, tidak mungkin ada desa lah di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat. Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan, itu pertanda buruk. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku kemarin. Belum sehari kamu sudah ngomong hal yang gak masuk akal gini. Ayu kemudian pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu Nur mengatakan, Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu, kata si Nur ini. Masalahnya, aku juga lihat ada yang nari di jalan tadi. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya ya. Nur menatap mata Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Nur hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari. Banyu semilir, melayu nang etan. Air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk, dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja, ibarat sebuah kopi masih sampai dirasa yang paling manis, belum sampai dirasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu, meski hanya sekedar suara. Berbeda dengan Nur, temannya. Ia ini mengaku bisa melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif ya. Memang, sejak awal, Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri. Karena setahu Widya sendiri, Nur ini jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan terlepas dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, kata Widya masih menenangkan. Nur, bisa ndak cerita ini jangan sampai nyebar ke teman-teman. Kan nggak enak kalau sampai warga desa dengar. Apalagi kita ini di sini sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja ya. Nur kemudian mengangguk meski enggan menjawab kalimat si Widya ini. Dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya rombongan sudah berkumpul sesuai janji Pak Prabu. Hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh anak-anak sendiri. Ngene iki, walaupun saya tinggal neng kene, aku yo pernah kuliah loh dek, sarjana lagi, kata Pak Prabu. Artinya gini-gini, walaupun saya tinggal di sini, saya juga pernah kuliah dek, sarjana lagi.
Pak Prabu ini bahasanya medok ya, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu wahyu menimpali. Itu loh, dengarkan bapaknya, walaupun rumahnya di desa, tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan, bapaknya ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai. Pertanian. Loh, kalau sawah yang kini piye toh Pak? Lah, di sini nggak ada sawah gimana toh Pak? Ya, memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah. Jawaban Pak Prabu sontak membuat semua ini tertawa pecah ya. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa yang aneh. Itu yang pertama kali dipikirkan si Widya, atau mungkin serombongan orang ya. Di setiap nisan ditutupi oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi oleh pohon beringin. Dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa, tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya, seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Mohon maaf Pak, ini kenapa ya kok? Belum selesai Widya ini bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok patek atau nisannya ditutupi pakai kain? Itu toh? Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya Sangkarso. Kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman. Terang Pak Prabu yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak ini puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang dirasakan Widya. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih untuk diam. Setelah mendengar respon Pak Prabu, monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden, atau kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu ini, sinden dan sungai bisa dihubungkan, jadi semacam jalan air. Singkat cerita, tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberikannya sampel warna merah sampai biru. Dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun, tetap saja, selama perjalanan Widya ini banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh atau tampah ya. Lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana, ditambah bau kemenyan, membuat Widya ini tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya ini selalu mengatakan bahwa bukan hal yang bagus. Nur, setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, Tipak Talas. Kalau kata Pak Prabu, mungkin tapak tilas sih. Sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintas sebuah jalan setapak. Yang jalannya itu dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap, diikat oleh janur kuning, layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Kata Ayu, penasaran ya Ayu ini. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan mengatakannya.
Itu adalah hutan belantara, nggak ada apa-apanya, hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian ke sana hilang tersesat, lalu bagaimana? Sekali lagi jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, "Di mana kamar mandinya, Pak?" Ia tidak menemukan tempat itu. Di tempat mereka menginap, rupanya setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang mempunyai kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan Sinden, samping sungai ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ ya. Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini, kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Dan untuk laki-laki, bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak-anak tampak paham, meski muka si Wahyu dan Anton ini tampak keberatan ya. Namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya ini melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu juga, Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya Nur ini tampak tidak mau. Tapi ya karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk ke bilik. Widya setuju. Ia nggak berpikir aneh-aneh saat itu. Selama perjalanan, ia melihat setiap rumah yang dilewati, rata-rata ini sama. Semua rumah tepan atau tembok di depan, kiri kanan dari gedek atau bambu yang dianyam ya. Langit sudah merah, dan setelah menempuh jarak lumayan jauh, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya, kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali. Rindang tapi juga menggerikan. Sempat ragu sih, tapi Widya bilang lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur kemudian masuk, sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya ini baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wangian itu. Benar saja, di samping pohon asam itu pun juga ada sesajennya. Yang lebih parah lagi, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik, dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. "Nur! Nur!" teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya, hening, tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup-sayup suara lirih. Lirih sekali, sampai Widya ini harus menempelkan telinganya di balik pintu. Suara orang yang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut sekali seperti seorang biduan lah. "Nur, buka Nur, buka!" Spontan Widya ini menggedor pintu dengan keras ya. Dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah yang panik. "Kenapa sih, Wid?" Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih, mimik wajahnya mencuri pandang bagian dalam bilik. Jadi dilihat setengah gini sama Widya. "Ayo cepat mandi. Ganti, biar aku yang jaga di luar." Kaget, Widya sudah ragu. Melihat samping bilik ada sesajen, Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk ke bilik dan menutup pintunya. Bagian dalam bilik sangat lembab.
Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam, di depannya ada kendi besar, setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri, suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, sosok itu seperti wajah seseorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya ini tidak tahu siapa pemilik wajah tersebut. Ia berdiri di depan kendi. Bajunya sudah tertanggal. Meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi. Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kudunya ini merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik nan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian, kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati. Suaranya ini dari luar bilik. Jadi di tempat Nur berdiri seorang diri itu ya. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi, seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa toh? Nur mengamati Widya, kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri, tanpa mau berbagi rahasia. Listrik desa ini menggunakan tenaga genset. Jadi, ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, lampu sudah harus mati, diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya, Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres itu, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya ini tertarik. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Nah, ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas itu? Ternyata nggak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua yang menyerupai sanggar. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana? Bukan aku, bela Ayu. Jadi yang ngajak awalnya itu si Bima. Katanya ada perempuan cantik, pas diikuti ternyata nggak ada. Lah, terus kamu tetap ke sana? Anak ini kan saya mengejar Bima. Apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang? Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaan itu, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana, ia melihat Nur. Sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam itu segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki saat Widya ini melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar ragu. Apakah mau membangunkan Ayu? Widya pun beranjak dari tempat tidurnya, berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar dengan perlahan Widya ini melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi, dan dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Nah, Widya ini terpaku melihat Nur. Di depannya, Nur ini berdiri di tanah lapang di depan rumah. Nah, dia ini menari dengan sangat anggun, tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termengu mematung melihat temannya seperti itu, ragu. Widya kemudian mendekatinya. Tak pernah terfikirkan, Nur ini bisa menari seperti itu. Nur, panggil si Widya ini ya. Tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya.
Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri. Tiba-tiba, bulu kudu terasa berdiri ketika memandangnya dari jauh. Sayup-sayup, kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan saut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk ke dalam rumah. Tapi Nur ini semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya, Widya ini memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah, wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam, dengan mata yang nyaris hitam semua. Widya kemudian menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya, seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkan sembari memanggil namanya. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut ya. Malam-malam ngapain? Nari di sini sendirian seorang diri. Jeritan Widya ini rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Ada apa sih, Nak? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok, sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu ini mendekat sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengar cerita Wahyu itu hanya bisa menatap nanar ya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi. Karena hari semakin larut. Si pemilik rumah ini berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Jadi menurut Widya ini, yang menari-nari di tanah lapangan itu adalah si Nur. Tapi menurutnya si Wahyu ini, temannya ini, yang menari-nari itu adalah si Widya. Jadi Widya ini nggak sadar kalau sebenarnya yang menari itu adalah dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila sih. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Semua orang sudah berkumpul, memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadiannya. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya ini bisa menari bila latar belakang saja bahwa ia ini mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya hari itu. Pak Prabu meminta Widya, Ayu, dan Wahyu menemaninya. Nur kemudian pergi. Ia masih harus mengerjakan proker individualnya dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke dalam desa ini. Kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri. Untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu, bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa ini menjemput? Rumah yang Pak Prabu datangi, rupanya rumah seseorang, melintasi jalan besar. Lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja, rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah itu ada orang tua, kakek-kakek sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut ini tampak biasa saja.
tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat anak-anak ini masih nggak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut ini terlihat menatap si Widya, terkesan mencuri pandang. Namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih sih. Dengan suara serak, Mbah Buyut ini pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. Silakan, kata beliau. Matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya ini menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya ini sungkan, yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar, gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya, tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya, Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit. Sampai tidak bisa ditolerin, masuk ke tenggorokan sih. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. Begini, kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak-anak. Ada kalimat, penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya, mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut itu adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit, dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memutahkannya. Namun, bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti. Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut. Karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan juga Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar, dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan, kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya, kebanyakan anak-anak yang sudah balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam atau batu kali ya, cukup besar, dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi dengan daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah, karena atmosfer rumahnya ini yang memang tidak enak, dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya. Ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan dari orang tua itu. Di sini, Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Maksudnya mas, temanmu itu setiap larut malam keluar Wid, entah kemana. Terus biasanya baru balik pas pagi. Apa sedang mengerjakan prokernya. Tapi kok ya harus malam. Gak ngerti aku mas. Aku sering mendengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Gak mungkin lah mas. Sumpah. Gak cuman itu saja. Kadang ini dia ini tertawa sendirian. Gila kali anak itu. Bima itu religius. Gak mungkin aneh-aneh. Ya sudah, tanya Anton kalau nggak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuman
lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang. Gila itu anak. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar. Dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian. Sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon atau dapur. Untuk mencapai pawon, Widya ini melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutupi dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya ini langsung mematung diam. Lama sekali sampai Nur yang meneguk dari kendi itu melihatnya ke arah mereka. Jadi saling memandang satu sama lain. "Kenapa, Wid?" tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun kemudian mendekati Widya. Sontak Widya ini langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. "Ada apa tak sebenarnya?" tanya Nur yang sekarang di sampingnya Widya. Ia memegang bahu Widya, dingin. Tangan Widya ini masih gemetaran ya. Sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. "Kenapa kok rame-rame sekali?" tegur si Ayu. Nggak tahu, anak ini ditanya dari tadi nggak mau jawab. "Kenapa, Wid?" Wahyu mendekati. "Tanganmu kok gemeteran kayak gini? Ada apa sih?" tanya si Anton. "Nur, ambilkan air gitu loh. Kok malah diam saja?" tegur si Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya kepada Widya dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya ini diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya ini masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu dari dalam mulutnya. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari mulut si Widya. Semua yang menyaksikan itu beringsut mundur dan kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. "Tadi aku juga minum dari situ, nggak tahu ada begituan." Widya kemudian muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar itu, Wid. Kata mbahku kalau tiba-tiba muncul rambut. Itu biasanya kalau nggak disantet, diincar makhluk halus." Nur kemudian mengatakannya, "Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu, membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari. Dan selama itu juga, Widya hanya bisa terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya, karena katanya ia sudah salah mengatakan. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya terbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun, siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran, suaranya seperti berbenturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya ini menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksa. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping pawon atau dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat itu, sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya ini berhenti. Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak. Usianya ini berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN lama sekali. Bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian, selang beberapa menit,
Bapak itu pergi, meninggalkan tempat itu. Rasa lega bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana, ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak-anak yang lain. Karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip kali ini. Bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru teringat. Ia hanya di rumah sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan sesaat ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya ya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar tepat di batu kali di belakang rumah sehingga si bapak ini panik ya dan pergi. Widya kemudian ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang, penari, dan ia masuk di rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal yang tidak baik, ia memeriksanya secara diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak ini kaget setengah mati karena di balik sirat wajah wanita itu yang disangka jelita, rupanya polos, ternyata rata, tidak berbentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun kemudian pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya ini bergindik ngeri ya. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak. Siapa, Pak? Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur. Dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Ikut gak? Jauh gak? 2 jam, kata si Wahyu. Aku sudah izin sama Pak Prabu, boleh pinjem motornya. Ya sudah, ikut. Wahyu melihat jam di tangannya pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikannya urusan di kota, karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu ini mengatakan, tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, nak. Mereka berangkat menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar, menyusurinya jauh, sangat jauh. Sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4, sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah, si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. Masnya ini pendatang ya, kata orang asing itu. Tidak, Pak, saya KKN di sini. Tetap saja orang luar kan.
Kata si penjual itu masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. Mas sama mbaknya KKN di mana? Wahyu kemudian menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas perubahan wajah si penjual ini. Loh, sampean berani ya? Berarti sebentar lagi Anda akan lewat di hutan. Loh, lah, lah. Sudah jam segini mas, apa nggak bisa besok saja? Cari saja penginapan. Soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat, kata si bapak. Enggak pak, saya lanjut saja, kata si Wahyu. Gini mas, bisa saya minta waktunya sebentar? Si penjual cilok ini tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah yang tegang. Nggih pak, kata Wahyu. Widya yang dari tadi memilih diam, hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas. Begini mas, nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalanan hutan, jalan saja terus ya. Nggak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun. Sampai di sini paham ya mas? Jangan lupa doa yang banyak. Yang paling penting, jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting tidak usah dipedulikan. Kalian percaya saja, doanya juga diutamakan ya. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Saya doakan kalian selamat sampai tujuan. Tepat ketika langit sudah mulai kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin dingin melewati begitu saja. Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja, tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini. Sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut. Takut bila pengandaian Wahyu ini terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ini ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan hal itu. Widya diam seribu bahasa. Hal yang kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk juga, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan, manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Jalan saja dulu, biar aku bisa tetap memantau kamu, kata si Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar beberapa kali kata bodoh keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini. Sembari mencoba menstarter motor, entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satu orang pun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok ke arah Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat. Sampai langkah kakinya ini berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Kalau sampai kamu kesurupan, benar-benar keterlaluan kamu. Apa nggak bisa lihat kondisiku? Dari tadi sudah capek dorong motor. Widya langsung melihat ke arah Wahyu. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Yu, dengar tidak? Ada suara hajatan. Bukan mau mengatakan Widya ini sinting ya, tapi Wahyu juga mendengarnya. Dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wid, inget nggak kata penjual cilok tadi? Jangan sampai berhenti walaupun ada apapun. Kita lanjut saja. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan ini semakin keras suara itu. Dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung di sana.
Nah, Widya ini melihatnya sebuah pesta, tepat di sebuah tanah lapang di samping jalan raya, seperti sebuah area perkampungan. Di sana lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan ya. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat ini manusia. Tak ada angin, tak ada hujan. Wahyu dan Widya ini tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya, tiba-tiba tepat di samping mereka ini. "Ada apa, Nak?" Suaranya halus sekali, sangat halus. "Motornya mogok, Pak." Dan Widya ini hanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda. Menepi dari jalan raya, tidak lupa si orang tua ini mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar. Sembari menunggu motornya dibetulkan, suasananya ini ramai sekali. Semua orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang ngobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan. Lengkap dengan si pengantin ya, yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. "Aku tidak tahu ada kampung di sini." Widya hanya diam saja ditanya Wahyu. Matanya ini fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang acara apa yang mereka adakan. Dengan ruang seluas itu, rupanya pertanyaan Widya ini segera terjawab. Dari jauh ini, tiba-tiba tercium aroma melati. Aroma yang familiar bagi Widya ini. Diikuti serombongan orang. Nah, di hadapannya ini ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian, semua orang ini memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. "Cantik sekali," kata Wahyu ini bingung. Apakah hanya perasaannya saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa penari itu. Sampai si bapak tua ini kembali. Bapak ini menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar, melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun, Widya ini lebih suka melihat penari itu. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis itu. Setelah si penari ini turun dari panggung, si bapaknya ini mengatakan, motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka ini sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya ini berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak kemudian mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa si bapak ini memberi bingkisan dan menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Nah, bingkisan itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi. Membungkusnya dengan koran, Widya menerimanya dan mengucapkan terima kasih lagi, lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari itu. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka. Namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya ini terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun, motor Wahyu benar-benar mereka betulkan. Dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini ya, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting, di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Singkat cerita, sesampainya di kampung, Wahyu ini pergi mengembalikan motornya Pak Prabu. Sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak-anak. Mereka khawatir, berdiri menunggu di teras rumah. "Dari mana sih? Kok lama sekali?" kata Ayu ini ya. "Dari kota, belanja keperluan kita." Nur membuang muka melihat si Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauhi Widya, dan ia merasakan itu. Sangat terasa sekali.
Di suasana tegang itu, hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. Sudahlah, kok canggung gini? Bima menggandeng Widya ya, menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Kamu pasti capek kan? Tidak beberapa lama Wahyu sudah datang, ia masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang-buang waktu, alih-alih ia ini istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor. Sampai dibantu orang kampung tidak lupa, ia bercerita tentang penari yang ia temui, kecantikannya, ia ceritakan semuanya. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingungan lah yang pertama Wahyu lihat. Tidak ada desa lain di sini, kata Bima ini. Wahyu yang mendengar itu tidak terima. Tahu dari mana kamu? Aku sudah sering ke kota, Yu. Programku kan berhubungan sama program hasil alam. Jadi sering ikut ke kota sama orang di sini. Sampai sekarang, aku belum menemui satu lagi kampung di dekat sini. Cara apa? Nipu. Kata Wahyu ini geram ya. Mas, memang nggak ada lagi desa di sini. Kan sudah pernah dibahas dulu. Kalian kalau nggak percaya, aku kasih bukti nih kalau ada desa lain di sekitar sini. Widya yang sedari tadi diam, tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. Tanya sama Widya, kalau tidak percaya. Widya ini masih tetap diam. Lama sementara yang lain ini menunggu Widya berbicara. Hal yang membuat Widya ini bingung adalah, kopi, sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang dicicipinya tadi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu ini membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temuin, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Nah, tepat ketika Wahyu ini membuka bingkisan itu, semua orang ini melihat isi di dalam bingkisan itu. Berlendir dan aromanya ini sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih seger dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu ini mengurung diri dalam kamarnya. 3 hari lamanya dia nggak keluar. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu, namun bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa muanya ini akan kembali lagi, membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut. Jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya, Wahyu dan Widya ini sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya, hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya ini mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala atau bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal. Ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dengan sang penari. Malam itu Widya baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Wahyu ini menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka ini menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan broker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu petromar yang seharusnya menyala di depan rumah itu mati. Membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Wes biasa, batin Widya. Memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun, tempo hari, mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya ini kadang tidak tenang. Dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih untuk diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah. Tempat biasa Ayu ada di sana, menulis laporan. Sayangnya tidak ada Ayu di sana waktu itu. Hanya ruangan kosong.
Di teras rumah pun sama. Seharusnya ada Wahyu dan Anton. Ada di sana juga. Sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini ditemani asap rokok dari mulut mereka. Atau suara Nur yang sedang mengaji dan Bima yang entah apa yang ia lakukan selama tinggal di rumah ini. Hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya ini. Sayangnya, malam itu tidak ditemui satupun penghuni rumah. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga ya? Entahlah. Widya bersiap masuk ke kamar. Saat itu, sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi, entah dari mana itu, dan menimbulkan rasa berdebar di dada. Ketika suara tawa ringkih terdengar dari pawon atau dapur rumah. Saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Nah, ketika Widya ini menyibak tirai dapur ini, ia ini melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya ini menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena. Mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenanya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? Nur, ngapain? Kata Widya. Nur masih diam. Matanya ini seperti mata orang yang kosong ya saat itu. Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu. Seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya. Membuat Widya ini panik dong dan mendekatinya. Widya menggoyangkan badannya si Nur. Namun Nur tidak bergeming sama sekali. Saat Widya ini mencoba menyentuh kulit wajahnya Nur yang dingin ini, Nur ini terbangun dan melotot melihat ke arah Widya. Jadi ketika mau disentuh ini, Nur ini melotot ke Widya. Tatapannya ini seperti orang yang sangat marah sekali. Nah, tiba-tiba Nur ini berkata, "Cah Ayu, anak cantik." Hal itu yang pertama Widya dengar dari Nur ya. Hanya saja suaranya ini bukan suaranya Nur. Nah, ini suaranya ini menyerupai wanita yang sudah uzur, yang sudah tua gitu. Melengking dan membuat bulu kudus si Widya ini seketika merinding. Namun, saat Widya ini mencoba pergi, tangannya ini sudah dicengkram sangat kuat oleh tangannya si Nur ini. "Betah tinggal di sini." Widya masih tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. "Gimana anak cantik? Sudah kenal sama penunggu di sini?" Widya ini mulai menangis ya. "Anak cantik, nggak boleh menangis." Matanya ini masih melotot. Pergelangan tangan Widya ini dicengkram dengan kuku jari si Nur. "Anak ganteng itu saja sudah kenal sama dia." "Nur," ucap Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat si Widya ini setakut itu. "Sadar Nur, sadar." Nur hanya tertawa semakin kencang. Tertawanya ini benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya ini diam takut. "Kamu ngerti nggak siapa aku? Kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Aku yang selama ini sudah menjaganya. Tidak akan aku biarkan mereka ini mendekati cucuku. Ngerti? Mencelakai bagaimana? Anak cantik, satu dari temanmu itu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semuanya akan terjadi. Ingatkan pada anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semuanya akan kena batunya di desa ini. Setelah mengatakan itu, Nur ini teriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat ya. Nur ini bercerita saat di pondok kalau sudah kudu menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran.
Entah apa yang Widya ini pikirkan ya, sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan bisa lihat begituan? Awalnya Nur ini salah tingkah, tidak mau cerita, sampai ketika Widya ini menungguinya. Nur mengatakannya, sejak mondok ia bisa melihatnya, karena memang harus. Gaib itu ada, kata Nur. Sebenarnya, tiap orang ada yang jaga, jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat. Kamu ada yang jaga? Tanya Widya. Katanya ada. Ucap Nur, suaranya ini pelan, seperti tidak mau menjawabnya. Kok katanya? Aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pondok. Katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya ini hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya ini semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya, itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah suatu hari ini, Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali, Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Sinden kembar, Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar, sinden kembar. Nah, sinden kembar ini membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialihkan ke sinden ini. Sehingga warga ini tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun, seperti ada yang ganjil. Malam itu Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka ini tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun, sampai badannya ini sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga, Widya ingat yang dikatakan Wahyu. Setiap malam, Bima pergi keluar rumah. Entah apa yang dilakukannya. Widya ini sengaja bergadang hanya untuk memastikan. Dan ternyata benar. Malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anton ya. Yang pertama Widya lakukan adalah membangunkan si Wahyu. Meski enggan ya, Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya ini memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya heran. Aku kan sudah pernah bilang. Lah iya makanya ayo kita ikuti kemana anak itu. Buat apa? Palingan dia ke rumah Prabu, perbaiki tong sampahnya yang dari bambu itu. Ya sudah terserah. Widya ini keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur ya. Karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang dia ini memergoki Bima gini ya, di kamar. Dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Widya ini tidak terima Bima dikatain oleh Anton. Widya pun bertanya, dari mana dia tahu kalau Bima ini gini? Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok kalau gini? Widya ini masih diam ya, mendengar penjelasan si Anton. Yang jadi masalahnya itu bukan Bima gini ya, semua cowok pasti pernah. Aku nggak munafik sih. Masalahnya ada suara perempuannya itu loh. Ketika ku tunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu. Kalau nggak Ayu, ya Nur. Ternyata nggak ada siapa-siapa di dalam kamar sana. Nah, terus tanya si Widya ini.
Suara siapa dong yang ku dengar waktu itu? Masalahnya, aku sudah sering dan selalu dengar suara itu. Cerita Anton membuat pandangan Widya ini berubah, dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur, ke arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya ini merinding tiap memandangnya. Napak Tilas. Widya melihat tapak tilas seperti sebuah lorong panjang, hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan tapak tilas itu ada gapura kecil lengkap dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Pak Prabu ini pernah bercerita kalau kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda seperti di pemakaman. Namun bukankah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebelum Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Lalu, apa maksudnya tanda warna merah ini? Konon, dari seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah. Apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik. Kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu. Sembari tangannya ini mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin, dingin sekali. Hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya ini sampai di puncak napak tilas itu, Widya hanya melihat satu jalan setapak. Kelihatannya tidak terlalu curam sih. Namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana, Widya merasakannya. Perasaan yang tidak enak dari tempat itu. Semakin ketara hal itu, membuat Widya ini merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ini tumbuh rumput dan tumbuhan yang tinggi, hampir sebaunya Widya ini ya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh. Sangat mudah mengikuti Bima, karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak itu. Namun, setiap kali Widya berjalan, selalu saja dari balik semak atau rerumputan, seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya ini mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya ini terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya ini berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak ada ujungnya, namun bila kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu, ia hanya mengenakan sandal slop. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran ya, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya ini mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur kemarin. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya ini mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia ini bersama Wahyu. Bukannya lari ya, Widya ini semakin menjadi-jadi. Semakin jauh suaranya ini semakin jelas, dan semakin jelas suaranya. Semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian, namun yang Widya temui adalah ujung napak tilas itu, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil, tapi rimbun. Samping kiri dan kanannya sudah nggak bisa dilewati, kecuali bila membawa parang sih. Dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar itu. Namun, wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu. Namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya ini sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya ini tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya ini melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi jalan menurunnya ini ditutupi oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Nah, saat Widya ini menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya, dia ini melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu. Dan sanggarnya ini benar-benar berantakan.
Jadi ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap ini mengerucut ya. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung di sana. Suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Nah, saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai sekali, seperti tempat ini penuh sesak. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya dia sendiri yang berjalan mendekati tempat ketika Widya ini menginjak anak tangga pertama. Suara gamelan berhenti sunyi senyap. Hening sekali keheningan itu, benar-benar mengganggu si Widya ini. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun, Widya ini memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu, Widya ini mendengar seseorang menangis. Suaranya ini familiar, seperti suara orang yang ia kenal, si Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini, sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat, mendengar suara gamelan itu, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini, jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin ya, ada suara tangisannya, namun tak ada wujudnya dimanapun. Kemudian Widya ini pergi mencari, tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya. Seperti ia ini ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh. Di bawah sanggar itu ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima. Nah, suara Bima itu diikuti suara perempuan yang mendesah. Sangat jelas sekali. Namun Widya ini tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya ini perlahan semakin berat dan semakin berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat, nasib baik, Widya ini menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip dari sana. Widya ini menyaksikannya langsung. Bima sedang berendam di sinden atau di kolam itu ya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya ini kaget. Dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya ini mengintip ya. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya kemudian berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah, suara tabuhan gong ini diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras, lengkap dengan suara ketawa yang bersautan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak, banyak sekali yang Widya lihat. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separuh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka ini memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis saat itu. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila. Tiba-tiba berhenti semua. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya ini hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana, Widya menyadari yang menari itu adalah Ayu. Matanya Ayu ini sembab, seperti sudah menangis lama sekali. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya ini lari, lari. Tanpa tahu apa yang terjadi, Widya langsung lari, melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya ini dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama anjing hitam itu keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya kemudian keluar dari jalan setapak itu. Ketika subuh, terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya ini salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Widya di sini, anaknya sudah kembali. Bingung. Hampir warga berhamburan memeluk Widya ini. Kesini, Nduk. Kesini, Nak. Kesini. Kamu yang sabar ya.
Kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar. Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ini ia seperti menahan nangis. Widya hanya mengangguk diam, tidak mengerti. Si ibu ini menggandeng Widya. Widya masih diam seperti orang linglung ya. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Sudah dicari sampai ujung kampung, nggak taunya baru ketemu maghrib anak ini. Aku sudah mikir buruk. Sehari semalam Widya ini rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka ini melihat Widya, semuanya hampir tercengang. Tidak habis pikir, seperti melihat hantu. Lalu, terlihat dari dalam Pak Prabu ini keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu ini mendelik melihat Widya. Dari mana kamu, nak? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya ini mendengar Nur menjerit menangis, seperti kesetanan. Nah, saat Widya ini masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya ini melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur. Tubuhnya ini ditutupi selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kafan. Wahyu dan Anton menatap kaget saat Widya masuk. Dari mana kamu, Wid? Ucap Nur yang langsung memeluk Widya. Ada apa ini, Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana. Sampai Wahyu berdiri. Ayu, Wid. Nur, lihat Ayu. Tiba-tiba terbujur kaku. Wid. Nur, lihat Ayu. Tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya ini mendekati si Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seorang yang terserang epilepsi. Matanya ini kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ini ikut menjerit sebelum ada yang menenangkannya. Dari pawon atau dapur, Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya kemudian memanggilnya. Sini, nak. Si Mbah baru saja selesai membuat kopi. Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakan, "Koncomu wis kelewatan." Bagaimana, Mbah? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan? Mbah Buyut ini masih mengaduk kopinya ya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. Nih, diminum dulu. Widya kemudian minum kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba, rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya ini seperti dicekik. Membuat Widya ini memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar, ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan, temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus, kata Mbah Buyut sembari geleng-geleng kepala. Paham, nak? Widya mengangguk. Sinden yang kamu kerjakan itu adalah sinden kembar. Satu di dekat sungai dan satu yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaannya sinden? Sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan. Tapi sinden yang satunya tidak boleh didatangi, apalagi dipakai kimpoi. Widya tahu siapa yang ada di sinden itu. Widya diam lama sekali sebelum mengatakannya. Ular, Mbah. Betul sekali. Yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima. Ular itu, Mbah. Mbah Buyut mengangguk. Itu Mbah yang kecolongan. Widya cuma dijadikan pengalih perhatian. Biar si Mbah ini mengawasi kamu. Tapi Mbah salah. Dari awal yang diincar sama si ini ya. Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. Lalu, bagaimana, Mbah? Apa Ayu sama Bima bisa kembali? Kata Mbah Buyut, bencananya diangkat. Bima sama Ayu ini sudah kelewatan. Sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini. Tampil menari di setiap jengkal tanah ini.
Bima yang harus mengawini yang punya sinden. Oh begitu, sudah tahu namanya. Badarawuhi itu salah satunya yang jaga di wilayah ini. Tugasnya ya menari, jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarawuhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Bima harus mengawini Badarawuhi. Anaknya ini berwujud seekor ular. Sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ular. Salah temanmu sih. Jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badarawuhi ini ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tak terbendung. Kutukannya ini nggak bisa ditolak apalagi sampai dibuang. Besok pagi biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Mbah Buyut kemudian pergi. Nur, Wahyu, dan Anton melihat Widya ini sendirian di pawon, duduk sembari termenung. Goblok. Bima sama Ayu itu. Kebanyakan kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih lagi, masalah ini sudah sampai ke pihak kampus. Bahkan, keluarga Bima dan Ayu juga tahu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur ini mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu. Namun, hilangnya si Widya ini membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu, serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu ini masih terbaring. Matanya ini melotot gak bisa ditutup. Namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Sedangkan Bima masih kejang-kejang. Widya, Nur sampai harus memohon agar Ayu dan Bima ini dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut, bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima ini tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya, Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Sedangkan Widya pernah diceritain oleh ibunya bahwa kalau kadang ia melihat mata Ayu ini meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya, dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat abangnya. Merasa bersalah sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun, Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal, saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya, memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima, bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima ini teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima ini berteriak, ular, ular, ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya ini dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus. Tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur, apalagi desa yang jauh. Oke guys, itulah tadi cerita horor KKN Desa Penari menurut versinya Widya ya. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.